Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Masih bersama saya di MK Channel 28. Apa kabar teman-teman semua? Semoga semua dalam keadaan yang baik ya. Masih kuat puasanya. Dan hari ini tuh adalah hari ke-7 kita menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Jadi aku mau ngebahas sedikit tentang ramalan atau prediksi mengenai sesuatu yang akan terjadi pada tanggal 15 Ramadan 1441 Hijriah tahun ini. Jadi masih banyak yang bertanya apakah benar akan terjadi dukhon pada tanggal 15 Ramadan ini. Itu sama saja bertanya kapan terjadinya kiamat. Ketika kau bertanya apakah benar 15 Ramadan ini terjadi dukhon, itu sama artinya kau bertanya kapan terjadi kiamat, dimana kiamat itu tidak ada satupun manusia yang tahu. Bahkan Rasulullah saja tidak tahu persis kapan terjadinya hari kiamat. Cuman kalau ciri-cirinya, tanda-tandanya itu memang ada disebutkan dalam hadis. Salah satu itu tadi terjadi dukhon. Namun ada sebagian pendapat yang mengatakan bahwasanya hadis itu adalah palsu. Hadis ini menyatakan 15 Ramadan itu palsu. Kenapa? Karena redaksi hadis itu tidak sesuai. Di mana Rasulullah SAW itu sendiri tidak pernah menyebutkan tanggal-tanggal, tahun, tanggal ataupun hari yang sangat detail dalam satu hadis. Jadi ketika disebutkan terjadi huru hara di 15 Ramadan itu seakan-akan itu ya, aku tidak berani mengatakan itu hadis palsu juga. Aku tidak mengatakan, bukan pendapat aku yang mengatakan itu hadis palsu. Cuma ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa itu hadis palsu. Kalau aku sendiri aku nggak tahu, aku bukan ahli hadis, aku hanya menyampaikan. Jadi jangan pula kalian potong video ini mengatakan bahwasanya aku yang bilang itu hadis palsu. Jangan. Mungkin kalau kalian ingin lebih tahunya lagi, ingin mendapatkan jawaban yang lebih detail, mendapatkan jawaban yang lebih memuaskan hati, kalian silahkan bertanya kepada ustadz atau ulama-ulama yang memang mempunyai kapasitas di bidang ini. Dimana ada beberapa ulama yang mengatakan bahwasannya ini hadis palsu, namun ada juga yang mengatakan bahwasannya ini hadis dhaif. Allahu a'lam. Namun di sini tugas kita adalah bukan untuk menerka-nerka, bukan untuk memprediksi benar enggak 15 Ramadan ini dukhon, benar enggak 15 Ramadan ini terjadi huru hara. Kalau seandainya benar 15 Ramadan ini terjadi huru hara ataupun terjadi dukhon, apa yang telah kita persiapkan? Itu yang paling penting. Jadi tugas kita adalah mempersiapkan. Cukup jadikan ini sebagai pengetahuan, cukup jadikan ini sebagai motivasi kita untuk lebih tingkatkan amal soleh, bukan sebagai keyakinan bahwasanya 15 Ramadan ini akan terjadi dukhon atau huru hara. Bukan itu. Ada baiknya kita mempersiapkan diri, mengajak orang untuk beribadah kepada Allah, mengajak orang untuk lebih kenal Allah, mengajak orang untuk lebih dekat kepada Allah, mengajak orang untuk lebih cinta kepada agama Islam. Di samping itu juga kita memperdalam ilmu agama kita memperkuat iman dan kita memperbaiki amalan-amalan kita, memperbanyak ibadah kita kepada Allah. Itu jauh lebih baik, mempersiapkan bekal menuju hari akhir, bukan memprediksi sesuatu yang memang pasti akan terjadi. Aku tidak menyalahkan kalau ada ustadz atau penceramah yang membahas tentang fenomena akhir zaman itu. Aku tidak menyalahkan, itu baik buat orang-orang yang mau berpikir, bukan buat orang-orang yang menelan bulat-bulat ya. Karena setiap apapun itu tidak boleh kita telan bulat-bulat. Kalau mungkin pun ada satu orang ustadz atau beberapa orang ustadz yang mengatakan 15 Ramadan ini akan terjadi dukhon, coba lihat ceramahnya dari awal sampai akhir. Pasti dia tidak mengatakan bahwasan itu pasti. Namun jika kalau kalian mau mencari tahu lebih dalam, menggali lebih dalam lagi, kalian akan temukan beberapa ceramah dari beberapa ustadz juga yang mengatakan bahwasannya ini adalah hadis palsu. Nah, jadi yang mana yang benar? Dan untuk kebenarannya, apakah ini hadis palsu atau hadis dhaif? Kebenarannya itu adalah wallahu a'lam bishawab. Jadi jawabannya itu adalah wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang Maha tahu. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman semua tentang 15 Ramadan ini, aku udah ngumpulin beberapa video ya. Mudah-mudahan ini mampu menjawab segala bentuk
pertanyaan mengenai 15 Ramadan ini, apakah terjadi dukhon atau huru-hara atau tidak. Langsung aja kita lihat videonya. Yang pertama, kalau ini jawaban khusus buat yang ngaji Habib ya, bukan untuk umum. Buat yang ngaji Habaib nih, yang cinta Habaib. Kemarin yang nanya kebetulan jamaah Habaib. Beb, apa benar katanya 15 Ramadan akan terjadi begini begitu? Ana bilang, kalau orang yang benar-benar cinta sama Habaib, dzurriyyah Rasulullah, benar-benar ngambil ilmu sama Habaib, nggak perlu nanya itu. Lihat aja Habaib ada yang ngebahas gituan? Ada gak? Ada gak? Habib Umar bin Hafid pernah ngomongin 15 Ramadan besok, hati-hati. Ada gak? Enggak. Habib Said Ahmad Al-Maliki pernah ngomong itu. Siapa lagi? Habib Abu Bakar masyhur, paling ahli tanda-tanda kiamat dah, penemu fikih tahawulat. Pernah gak ngomong intabih khamis 10 Ramadan? Pernah Habib Abu Bakar masyhur? Enggak. Cukup lihat beliau itu jadi hujah. Cukup ente lihat itu ulama-ulama besar, para habaib yang kita yakin beliau itu dapat nadhrah dari salaf. Nggak ada satupun yang ngomong tentang 15 Ramadan. Udah. Ente nanya, berarti belum kental ente. Kalau ente pinter, cukup ente lihat masyayikh, guru-guru kita Habib ada yang ngomong itu. Enggak, udah sekut. Oke, itu tadi beberapa video mengenai hadis 15 Ramadan. Apakah benar terjadi dukhon atau tidak? Kalian sudah dengar sendiri bagaimana tanggapan beberapa ulama kita mengenai hal tersebut. Pesan aku, jangan jadikan berita-berita akhir zaman ini hanya sebagai bahan obrolan, tapi jadikanlah ini sebagai motivasi, sebagai pemicu semangat kita untuk lebih cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada agama Islam, cinta kepada syariat Islam, memperbaiki segala macam bentuk amalan kita, memperbaiki ibadah kita, membersihkan hati kita, meningkatkan kualitas iman kita menuju hari akhir. Yang selama ini kita sibuk memprediksi, menerka-nerka, itu tinggalkan, buang. Boleh kita tahu, tapi hanya sebatas tahu. Jangan sampai terfokus untuk memprediksi dan menerka-menerka channel ini. Oke, buat kalian yang belum subscribe channel ini, buruan subscribe, di like, komen, dan juga di share ke media sosial teman-teman semua. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan tombol loncengnya agar kalian menjadi orang pertama yang mendapatkan notifikasi setiap kali aku upload video baru. Oke, sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.